Untuk mayoritas orang mungkin akan memilih monitor gaming karena punya refresh rate yang tinggi. Begitu juga dengan fitur-fitur gaming lainnya seperti variabel refresh rate dan juga response times yang cepat. Dan opsi monitornya juga banyak nih di pasaran, mulai dari yang murah hingga yang termahal. Tapi mungkin nih di antara kalian akan yang lebih memilih monitor yang biasa-biasa aja. Karena mungkin monitor tersebut akan kalian gunakan untuk hal-hal yang produktif. Apalagi di masa-masa pandemik ini semua orang bekerja dari rumah. Jadi dirasa fitur-fitur gaming tersebut tidak dibutuhkan dan lebih memilih punya monitor yang dengan desain yang kalem. Nah mungkin monitor MSI MD271QP bisa menjadi opsi untuk menunjang kegiatan produktif kalian. Monitor ini punya desain yang minimalis, tidak ada kesan gamingnya sama sekali. Jadi setup kalian akan terkesan lebih profesional, cocok untuk ditaruh di kantor atau ruang kerja kalian. Kemudian layarnya punya ukuran 27 inch, jadi bisa untuk memuat konten yang cukup banyak. Lalu untuk resolusi layarnya sendiri adalah 2560x1440 pixel alias Quad HD. Dengan resolusi tersebut membuat monitor ini memiliki kerapatan pixel sebesar 109 pixel per inch. Semakin tinggi pixel per inch-nya, maka gambar akan terlihat lebih tajam, terutama untuk teks dan gambar berukuran kecil. Jadi bagi kalian bekerja di bidang desain yang memang butuh detail-detail kecil, tentu pixel per inch yang tinggi akan sangat membantu pekerjaan kalian. Begitu juga nih, bagi kalian para programmer, pasti kalau ngoding teksnya kecil-kecil kan? Dengan pixel per inch yang tinggi, teks akan terlihat lebih tajam tanpa harus kalian zoom. Stand monitor ini juga sudah ergonomik, jadi bisa diatur ketinggiannya, kemudian di swivel, detailed, hingga dijadikan potret 90 derajat. Pokoknya bisa diatur sesuai kenyamanan kalian. Pemasangan standnya juga mudah, hanya ada satu baut di kakinya dan stand ke monitor sudah benar-benar screwless. Standnya juga bisa dibilang udah cukup kokoh. Dan sayangnya belum ada kabel manajemen pada monitor ini, jadi kalau mau rapin kabel ya sepinter-pinternya kalian aja. Monitor ini juga punya support VESA mount 75x75 mm. Kemudian untuk port yang diberikan ada 1 kali jack 3,5 mm, 1 kali HDMI 1.4, 1 kali DisplayPort 1.2, dan USB Type-C. Cocok nih buat Ultrabook yang display outputnya juga USB Type-C, jadi nggak perlu lagi pakai dongle. Dari ketiga port tersebut, MSI hanya memberikan kabel HDMI aja dalam paket penjualannya. Nah, desain yang ergonomik ini juga diikuti oleh panel berjenis IPS, jadi tidak perlu khawatir akan color shifting karena punya viewing angle yang cukup luas. Kemudian untuk color gamutnya, MSI hanya menjelaskan sRGB 109% saja, namun ada salah satu sumber yang mengatakan kalau monitor ini punya DCI-P3 di 85%. Dan untuk lebih detail mengenai color gamutnya, sayangnya gue belum punya alat untuk mengetesnya. Jadi hanya bisa berpatokan sama spesifikasi yang diberikan MSI. Dan kalau gue tes lewat video sih, warna yang dihasilkan sudah cukup pop out seperti monitor IPS pada umumnya, bahkan cenderung lebih baik dari monitor IPS yang biasa gue gunakan sehari-hari. Tidak wash out seperti layar IPS murah yang sering kita temukan pada laptop entry level. Jadi berdasarkan kesan gue yang biasa pakai monitor IPS di sRGB 98% untuk ngedit dan berbagai hal, gue rasa sih MD271QP juga bisa diajak editing foto maupun video. Monitor ini juga memiliki anti-flicker dan juga mode low blue light yang sudah tersertifikasi oleh TÜV Rheinland, sehingga menjamin kita terlindung dari mata lelah akibat terlalu lama menatap monitor. Kemudian berikut tes local dimming monitornya. Seperti ciri khas panel IPS pada umumnya, di mana hitamnya masih agak-agak terang, dan monitor yang gue tes ini sih aman dari backlight bleed. Cuman tentu tidak menjamin semua monitor yang akan kalian dapat tuh sama seperti yang gue tes ini. Monitor ini juga memiliki fitur Dynamic Contrast Ratio atau disingkat DCR, yang berarti kontras layar akan menyesuaikan konten yang ditampilkan. Seperti yang bisa dilihat sebagai berikut. Kalau kontennya terang, maka gambar akan semakin terang, dan gambar yang gelap akan semakin gelap. Tapi gue sendiri sih lebih suka fitur ini dinonaktifkan karena kalau lagi buka browser tiba-tiba tuh layarnya bisa jadi terang dan seperti kayak kena flashbang. Untungnya sih MSI secara default fitur ini dalam keadaan off. Seperti yang gue bilang di awal, kalau monitor ini bukan monitor gaming, jadi tentu refresh rate tinggi absen di monitor ini. Tapi MSI memberikan refresh rate monitor ini di 75 Hz, jadi tentu secara experience memiliki peningkatan dibandingkan 60 Hz.
Refresh rate segini sih masih oke buat dipakai main game-game casual atau AAA yang memang tidak mengejar FPS tinggi. Bukan dipakai untuk game-game kompetitif yang tentu akan lebih dibenefitkan dengan refresh rate yang tinggi. Bagi kalian penikmat game AAA, kualitas layar ini plus resolusinya yang 1440p menurut gue sih oke banget nih dipakai main. Kalau sebelumnya kalian pakai monitor 1080p main di resolusi 1440p ini akan membuat game terlihat lebih detail. Jadi kalau kalian seorang gamer pemuja grafis rata kanan, gue rasa monitor ini bisa memanjakan mata kalian. Tapi nih, sayangnya fitur FreeSync tidak ada sama sekali pada monitor ini. Dan gue udah tes menggunakan GPU Nvidia dengan DisplayPort, hingga GPU AMD pun tidak terdeteksi adanya teknologi FreeSync pada monitor ini. Opsi mengaktifkan FreeSync bukanlah solusi karena jumlah FPS-nya akan ikut terkunci dan bisa mengalami stuttering jika FPS-nya drop. Padahal FreeSync ini bisa diimplementasikan pada refresh rate 60Hz dan juga teknologinya open source. Jadi kalau main game nih, kita harus terima nasib dengan screen tearing. Jadi kayaknya MSI memang benar-benar fokuskan monitor ini ke pasar non-gamer. Walaupun gak ada FreeSync, monitor ini punya fitur overdrive yang berfungsi untuk meminimalisir ghosting pada gambar bergerak. Overdrive pada monitor ini ada dua mode, yaitu normal dan ekstrim. Kemudian bisa dilihat perbandingannya melalui UFO test. Saran gue sih gunakan mode normal aja karena pada mode ekstrim terlihat seperti ada efek glow akibat trade-off dari ghosting yang jauh lebih minim. Untuk pengaturan OSD, tombol-tombolnya ada di pojok kanan bawah. Pengaturannya sih masih full tombol, tidak ada joystick sama sekali. Jadi butuh penyesuaian karena terkadang gue suka salah-salah pencet. Untuk tampilan OSD-nya sih cukup simpel, kombinasi teks dan icon yang besar ini membuat mudah dipahami. Sayangnya sih tidak ada tombol quick access, jadi setiap melakukan pengaturan harus membuka menu dulu. Jadi agak kurang efisien aja gitu navigasinya. Monitor ini juga dilengkapi dengan speaker yang bisa gua katakan sih seharusnya mending nggak usah ada aja ya. Karena kedua speakernya ini cuma 1 watt masing-masing. Jadi suara yang dihasilkan sangat kecil walau udah pakai 100% volume. Dan juga kualitas suaranya sih ya nggak bagus-bagus amat, cenderung mendem. Tapi ya gue memang tidak pernah berekspektasi besar soal speaker monitor. Karena ya ujung-ujungnya juga kita bakal pakai speaker eksternal atau headset nantinya. Monitor ini menggunakan power adapter 65 watt yang ukurannya bisa dibilang segede charger laptop. Jadi buat setup yang pakai colokan extension di atas meja seperti gue ini, mungkin ditambah power adapter monitor ini bisa makin penuh mejanya. Jadi harus pinter-pinter rapihin kabelnya aja sih. Kesimpulannya nih, dari semua fitur yang diberikan oleh monitor MD271QP, menurut gue monitor ini adalah monitor yang bagus dan bisa menunjang kegiatan produktif kalian. Dan monitor ini bisa saja cocok untuk dijadikan monitor eksternal dan juga monitor utama. MSI pun tidak memberikan embel-embel gaming pada monitor ini, bahkan fitur seperti FreeSync pun tidak ada pada monitor ini. Jadi memang monitor ini difokuskan untuk kalian pengguna yang produktif. Nah untuk harganya sayangnya ketika video ini tayang belum ada harga resminya di Indonesia dan juga unitnya masih belum ada di Indonesia. Dan yang udah ada nih di pasaran yaitu adalah seri MP271QP yang memiliki harga 4 jutaan dan sekilas monitornya ini memang mirip dengan seri MD271QP. Bahkan secara spesifikasi cukup identik, memiliki layar 27 inch 1440p dengan panel IPS. Yang membedakannya sih hanya dari segi desain dan juga monitor ini hanya memiliki refresh rate 60Hz dan juga punya sRGB yang lebih tinggi yaitu 126%. Jadi prediksi gue sih MD271QP harganya nggak akan jauh-jauh dari monitor ini. Dan mungkin nantinya MSI akan bersaing dengan produknya sendiri. Tapi untuk beberapa bagian monitor ini memiliki perbedaan. Jadi dengan hadirnya MD271QP tentu akan memberikan opsi tambahan kepada konsumen. Halo guys, gue Fadil dari Masa Depan. Dan gue ingin memberikan info tambahan kalau SRP monitor ini ternyata sudah ada. Untuk harga SRP yang diberikan MSI adalah 5.250.000. Ya nggak sesuai ekspektasi gua sih, gue pikir MSI bisa memberi harga di kepala 4. Dan harga segini sepertinya udah nyerempet monitor 1440p 144Hz. Tapi ya karena target mereka bukan pasar gamer dan monitor 1440p yang ergonomik dari hasil research gua sih kayaknya cuman MSI aja. Jadi masih adalah yang bisa diunggulkan dari monitor ini. Oke, itu aja sih yang ingin gue sampaikan dari Masa Depan. Thank you.
Dan segitu aja pembahasan mengenai monitor MSI MD271QP. Jadi bagaimana menurut kalian tentang monitor ini? Tulis saja pendapat kalian di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.